Ketemu lagi sama saya Lutfi Starsen Audio Bak. Hari ini kita kedatangan Honda Jazz RS atau istilahnya Jazz GE8 atau lebih dikenal dengan Jazz generasi kedua. Jadi Honda Jazz ini datang dengan keluhan berisik di bagian bawah sama suara dari luar cukup tembus ke dalam kabin. Setelah kita cek, wajar, ini mobil ini nggak ada peredam sama sekali, nggak masalah. Jadi yang mau kita kerjakan, kita mau ngasih peredam full tanpa bagian plafon, cuma plafon yang kita tinggalkan. Tapi untuk bagian kabin mulai dari 5 pintu, tepong belakang, lantai, full kita kasih rubber batil dengan finishing dari peredam foam noise kill. Bagian sisi dalam pintu depan dan belakang Honda Jazz itu seperti ini. Wajar aja kalau suaranya tembus dari luar. Langsung ke dalam. Ini cuman rangka segini, banyak bolongnya. Ini langsung ke sisi bagian sebelah sana. Dan aslinya cuman ada plastik kayak begini. Estimasi pengerjaannya kurang lebih sekitaran 5 jam selesai, mulai dari 0 sampai terpasang kembali. Dan estimasi lembaran yang terpakai rubber batilnya kurang lebih sekitaran 42 lembar. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita gaspol Honda Jazz RS ini. Tahap pertama pemasangan peredam di Honda Jazz RS ini, setelah kita bongkar total kecuali plafon, kita mulai pembersihan dulu. Kita lihat ada karat apa enggak. Dan ternyata setelah saya bongkar dan saya lihat mobil ini bersih, nggak ada karat. Jadi langsung kita bersihkan pakai pembersih ya, pakai degreaser biar bener-bener nggak ada kotoran, nggak ada fat, nggak ada pasir, nggak ada apapun. Habis itu baru kita vakum ulang, kita keringin, langsung kita gas kasih peredam. Inilah dia kondisi Jazz RS sebelum kita kasih peredam, tapi sudah kita brodolin semua dan sudah kita bersihkan. Kalian bisa lihat bener-bener langsung ke plat. Bahan yang kita gunakan di Honda Jazz RS ini seperti biasa kita pakai peredam steel rubber batil. Ingat ya, ini steel rubber batil, bukan peredam aspal. Kenapa saya selalu tekankan saya tidak pernah memakai peredam aspal? Karena saya menghindari berat, saya menghindari bau, dan yang ketiga, untuk sisi bobotnya mobil itu juga jauh lebih enteng pakai ini. Paling total nanti kurang lebih sekitaran 25 sampai dengan 30 kg lah estimasinya ya. Terus setelah kita kasih peredam dari steel rubber batil ini, kita finishing pakai peredam foam. Ini contoh potongan, kita pakai peredam foam. Tujuannya apa? Ini bukan peredam lokal, ini import. Ini peredam dari Kuwait. Ini khusus peredam untuk foam ya. Jadi bahannya bener-bener, kalian bisa lihat tebel loh ini foamnya ini. Dan ini untuk menahan suara, istimewa banget untuk menahan getaran, luar biasa. Oke, ini kita lagi proses pemasangan peredam rubber batilnya. Kalian bisa lihat ini mulai setengah pengerjaan. Yang bagian situ belum selesai, masih kita proses pengerjaan. Tapi bagian pintu depan, luar dalam sudah kita kasih full rubber batil. Terus untuk bagian belakang, ini juga sudah full luar dalam pakai rubber batil. Setelah ini, saya nggak langsung pasang decknya, tapi saya mau kasih peredam foam lagi. Ini yang saya bilang peredam dari Kuwait. Ini benar-benar import. Dia lembut banget, tapi dia tebel. Tapi dia nggak bikin benggang. Ini kalau ditekan bisa langsung nipih. Ini berfungsi banget untuk menyerap getaran. Habis ini baru kita tutup di bagian sini. Paling kita lubang untuk tempat shock breaker sama tempat-tempat pin-pin knop-knopannya. Oke, untuk bagian tepong dalam depan di Honda Jazz RS ini setelah kita kasih full peredam, terus kita timpa lagi dengan peredam foam. Ingat ya, ini peredamnya dari Kuwait, bukan peredam lokal-lokalan. Jadi bener-bener dia lembut banget. Ini berfungsi banget untuk membuat kabin semakin kedap. Inilah dia contoh terpasangnya full peredam rubber batil di Honda Jazz RS. Habis ini baru kita timpa lagi dengan peredam foam. Oke, setelah kita selesai pemasangan di bagian kabin, sekarang kita lanjut lagi pemasangan di bagian deck pintu. Untuk peredam foam itu nggak langsung
sekedar pasang tempel, nanti nggak akan bisa dipasang deck pintunya. Jadi kita mesti ngepasin dulu lagi antara tempat speaker, tempat handle, sama tempat kunci. Terus kita pas-pasin lagi biar jangan sampai si peredam foam ini nabrak ke knop-knopan atau klip untuk pengikat pintunya. Jadi pemasangan peredam itu sebenarnya setiap orang bisa pasang, tapi yang membedakan adalah pola pemasangannya. Ingat, pasang peredam itu nggak sekedar asal dilepas peredamnya dari penahannya itu terus kita tempel. Saya sudah berapa kali aja ya, sering banget loh dapat kerjaan bekas dari tempat lain, entah dimanapun itu, saya nggak mau tahu, masang peredamnya asal-asalan, padahal juga sudah pasang, kena harga mahal juga, tapi ternyata efektivitasnya nggak ada sama sekali, suara tetap tembus. Setelah saya cek, banyak sekali bagian rongga yang belum ditutup peredam. Dan cara pemasangan peredam, kan misalnya ada bagian yang melengkung-melengkung, itu dihajar lurus, itu nggak bisa. Jadi kalau pemasangan peredam itu harus bener-bener kita memakai skill, juga memakai logika antara gimana caranya biar bisa mobil itu bener-bener kedap, bener-bener berkurang banget suara kebisingan di dalam kabin. Jadi nggak sekedar asal tempel, nggak sekedar asal dibersihin, terus dilepasin, ditempelin, diratain lagi, pasang deck. Nggak segampang itu. Peredam itu juga harus membutuhkan jam terbang, pengalaman, sama logika yang kuat. Juga pernah ada yang nanya sama saya, kenapa sih nggak pakai peredam aspal? Sampai saya bosen saya jawabnya. Kalau pakai aspal itu pertama dia berbau, yang kedua dia berat. Jadi yang rugi itu nanti yang pemilik mobilnya. Ujung-ujungnya bensinnya bakalan jauh lebih boros karena mobilnya berat banget. Kalau pakai aspal itu dengan peredam full kabin itu bisa sampai 70 kilo lebih loh. Bayangin aja satu orang dewasa. Ya kalau menurut saya jarak harganya tidak terlalu jauh. Mending pilih rubber batil, fungsinya sama, sama-sama bisa meredam dengan sempurna juga, tapi tidak mengeluarkan bau dan jauh lebih enteng. Ada juga yang nanya ke saya, mobilnya anggaplah mobil MPV ya, long MPV panjang, 3 seat atau 3 baris. Peredamnya mau bawa sendiri, cuman beli 20 lembar. Ya saya jelas bilang apa adanya, jelas kurang. Kenapa? Kalau pemasangan peredam itu butuh lembaran yang banyak. Ya itu dia, skill pemasangan itu kita harus benar-benar bisa bikin sampai rapet, sampai rajin. Jadi kalau maaf ngomong ini peredamnya tanggung-tanggung, mendingan nggak usah sekalian. Dan kalau misalnya mau dibikin kedap, ayo di-fullkan sekalian. Jadi kalau peredam itu jangan setengah-setengah, mending langsung bener-bener kedap full kabin atau nggak usah sama sekali. Oke, seperti ini jadinya peredam foam kalau di balik deck pintu. Ini sudah bener-bener mantep banget, sudah kenceng dia rangkatnya. Terus untuk bagian yang pintu depan ada celah kosong, kita isi dengan peredam foam banyak. Jadi biar bener-bener dia bisa menahan vibrasi dari plastik-plastiknya. Oke, habis ini langsung kita gas mulai pemasangan mobil ke posisi semula. Mulai dari deck pintu, mulai dari karpet, deck belakang, terus terakhir kita finishing naik jok. Oke, sekarang kita lagi proses naikin deck-deck sama lantai dasar dulu. Habis ini baru kita langsung naik ke joknya, terus kita pasang audionya. Selesai sudah kerjaan kita. Oke, semua deck jok sudah terpasang di tempatnya lagi, termasuk karpet. Tinggal kita sekarang masangin finishing terakhir audionya. Dan sekarang kalian bisa lihat tutupan pintunya sudah benar-benar beda banget. Ini jauh lebih mantap sekarang. Dan bagian pintu depan suaranya aja merdu banget. Akhirnya kerjaan kita sudah selesai. Jok, karpet dasar, deck-deck semua sudah kita pasang ke tempatnya kembali. Dan mesin juga sudah nyala, tidak ada malfunction, semua fungsi kembali normal. Termasuk audio yang bawaannya waktu kesini sudah ada perangkat audionya juga sudah bunyi dengan normal. Total pengerjaan kayak begini itu
Angkanya ya saya sebutin aja di angka 5 juta rupiah. Dan pengerjaannya dari awal video ini pagi sampai dengan ini sekarang posisi jam setengah 7 sudah siap serah terima kunci. Overall untuk pemakaian sehari-hari, suara di dalam kabin sekarang jauh lebih kedap, jauh lebih senyap, dan suara-suara bising yang aneh-aneh itu juga lebih teredam, bukan berarti hilang tapi jauh lebih berkurang. Gimana, kalian tertarik mobilnya dibikin kayak gini? Ayo bawa ke Starsense Audio Works. Gimana, kalian suka dengan karya kita? Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Lutfi, sudah kebanyakan ngomong dari tadi. See you next video. Ciao, salam gaspol.